Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat semua. Pagi. Alhamdulillah, semangat ya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di ruang multimedia SMA Negeri 1 Pemali yang kita cintai dalam rangka kami calon guru penggerak angkatan 5 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan saya sendiri Dedi Nuryanto izin untuk mendiseminasikan aksi nyata modul 1.4 yaitu kaitan tentang budaya positif. Nah, di sini kami berdiri di depan bukan untuk menggurui Bapak Ibu semua karena kami yakin Bapak Ibu pada dasarnya sudah melaksanakan budaya positif. Jadi sifatnya kita di sini adalah penguatan saja. Sekali lagi kita berbagi informasi, sama-sama belajar, tentunya untuk transformasi pendidikan, yaitu kemajuan satuan pendidikan kita yang kita cintai, yaitu SMA 1 Pemali. Ya. 1 jam kurang lebih ke depan kita akan bersama-sama Bapak Ibu membahas kaitan dengan konsep inti modul budaya positif. Jadi ada 7 poin ya, mulai dari paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia sampai dengan segitiga restitusi. Nah, kita akan bersama-sama membahas itu. Nah, jadi sebelum kita mulai kepada slide berikutnya, yaitu paradigma belajar, saya ingin kita memulai dengan ice breaking terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Masih ingat kita pernah melakukan ini waktu di pantai Batu Bedaut waktu rapat kenaikan kelas. Nah, kita coba untuk ice breaking kembali kaitan dengan kalau saya sampaikan door 1 kali, Bapak Ibu balas door, gitu ya. Kalau saya sampaikan door 2 kali dengan ekspresi nggak kena, gitu, ya. Tapi kalau sudah boom, kayak tewas begitu, bukan tewas dalam arti kata yang sebenarnya, tapi kita untuk relax, ya. Jadi kalau saya sampaikan door, Bapak Ibu balas apa? Door, ya. Kalau saya sampaikan door, nggak kena dengan ekspresi ya. Dan terakhir boom, maka itu. Kita mulai ya Bapak Ibu ya. Ya. Kita mulai. Dor. Iya, ekspresinya boom. Boom. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini luar biasa. Dan saya mohon satu lagi ya dari permintaan dari Pak Agus, gini, kita nyanyi lagu Topi Saya Bunda, boleh ya? Tidak apa-apa ya. Nah, tetapi kita dengan ekspresi misalnya topi yang saya sebut diam saja, ya. Topi Bunda, topi. Oke, bisa Bapak Ibu? Iya, kita mulai. Mungkin ada yang membantu satu, Bu Devi bisa di depan. Ya, berdiri ya Bapak Ibu ya, berdiri semua kaitan dengan Pak Ferry minta tolong tadi ya paham ya. Oke, berdiri semua Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu tahu ya topi. Nah, dia nanti ngomong saya seperti itu. Jadi saya sudah ucapkan ya. Baik. Sama-sama ya, Ibu ya. Coba. 1, 2, 3. Topi Bunda topi. Kalau tidak Bunda bukan topi. Oke, berikan luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat SMA 1 Pemali. Luar biasa kita sudah melaksanakan FBG. Mudah-mudahan lebih rileks lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, sebelum kita kepada paradigma belajar, saya minta bisa berpasangan kaitan dengan mengepalkan tangan. Jadi satu mengepalkan tangan dan satu berusaha untuk membuka kepala tangan temannya.
Seperti itu, ya. Bisa kita mulai? Ya, jadi satu mengepalkan tangan dan satu lagi temannya berusaha untuk membuka kepala itu. Oke, kita mulai ya. Ya, Bu Liki bisa dengan Bu Desi ya. Oke, bisa. Oke, semangat Bapak Ibu. Paham aturan mainnya, paham? Oke, paham ya. Jadi satu mengepalkan tangannya dan satu temannya atau Bapak Ibu guru berusaha untuk membuka kepala tangan tersebut. Oke, kita mulai. Jadi berbagi tugas, ada yang mengepalkan tangan, ada yang berusaha membuka, gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, silakan. Pak Agus begitu. Oke, Bu Kokong. Iya, Bu Kokong berusaha untuk mendekatkan terlebih dahulu. Iya. Oke, ada? Ada yang berhasil? Ada yang berhasil? Oke, sudah. Terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk semua. Ya, alhamdulillah. Nah, ini kaitannya dengan slide berikutnya. Tapi saya ingin mendengarkan pendapat dari yang berhasil dulu tadi, yang berhasil membukakan kepala tangan. Ibu Enti, kepala tangan siapa tadi yang dibuka? Bu Dita, bisa berbagi informasi? Ya, silakan Bu Enti. Terima kasih. Ternyata ibu kita buka tangan dengan cara digeliti. Oh, digeliti, iya. Iya. Langsung Ibu, tidak ada rayuan-rayuan yang lain? Tidak ada rayuan langsung kayaknya. Nah. Oke, berikan aplaus untuk Bu Enti atas ininya. Ada yang susah membuka kepala tangan temannya? Bapak Ibu ada? Bu siapa? Bu Devi. Ya. Saya berusaha membuka membuka kepala tangan Bu Nixi, tapi tidak berhasil. Kan di tangannya ada uang, Bu bagi duit, dia nggak mau kasih. Iya. Itu nggak berhasil berarti kan. Cuman triknya cuma minta duit sama saya nyanyi lagu kalau kau suka hati tepuk tangan, dia nggak butuh tangan. Berarti hatinya lagi nggak Berarti suka. fokus ya. Kan Bisa. bisa Bu Devi ke Bu Nixi, kira-kira apa yang membuat Bu Nixi tidak mau membuka kepala tangannya? Ya mungkin ekspresi Ibu Devi-nya masih senyum-senyum. Tidak serius berarti ya. Tidak memelas ya betul. Oke, baik. Terima kasih Bu Devi dan Bu Nixi. Kita berikan aplaus. Ada lagi yang belum berhasil tadi membuka kepala tangan temannya? Ada? Bu Anggi tadi berhasil? Bisa. Alhamdulillah bisa ya. Oke. Tanpa perjuangan. Beda jadi ya. Apa rayuannya Bu? Ada rayuan nggak? Gimana lagi? Cuma gini-gini aja, Pak. Cuma gini-gini aja. Oke, baik. Nah, terima kasih kepada Bapak Ibu atas jawabannya. Kita lanjut kepada simulasi yang kita lakukan itu kepada tayangan berikutnya kaitan dengan paradigma belajar. Nah, kalau kita perhatikan ada 3 komponen di sini, mulai dari stimulus respon, kemudian teori kontrol dan nilai kebajikan. Tetapi kita fokuskan kepada 2 komponen ini. Jadi tadi yang dilakukan oleh Bu Enti sudah memberikan pencerahan jawabannya bahwa sama dengan Bu Anggi ya, temannya atau pasangannya membuka tanpa rayuan. Ketika saya tanyakan itu pada dasarnya ketika membuka itu bukan respon dari Bu Anggi maupun dari Bu Enti sebenarnya, tapi Bu Vidya sebagai pasangan dari Bu Anggi dan Bu Ita sebagai pasangan dari Ibu Enti itu mengizinkan ya membuka kepala tangannya. Jadi bukan reaksi dari Bu Anggi maupun Bu Enti, tapi yang bersangkutan memberikan ruang untuk membuka. Nah, jadi kaitan dengan stimulus respon banyak karakteristiknya. Karakteristik yang saya ambil di sini bahwa perilaku buruk itu selalu kaitan dengan murid kita melihat sebagai sebuah kesalahan, ya, perilaku buruknya. Akan tetapi berdasarkan teori kontrol, ya,
semua perilaku itu memiliki tujuan, termasuk perilaku yang tidak disukai. Ya, termasuk perilaku yang tidak disukai. Dia punya tujuan, nanti arahnya kita kepada tayangan berikutnya. Bisa saja ada salah satu kebutuhan dasar dari si anak atau murid kita yang tidak terpenuhi. Maka disinilah yang membuat dia tidak bersedia. Ya, maka kaitannya dengan paradigma belajar adalah kita sebagai guru menuntun melalui pendekatan kompetensi pedagogik yang kita miliki maupun kompetensi sikap, kepribadian. Kan ada 4 kompetensi, termasuk satu lagi adalah kompetensi profesional. Tetapi di sini kita hubungkan dengan 3 kompetensi. Salah satu yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, dan sosial. Bagaimana guru melakukan pendekatan secara personal kepada murid tersebut berdasarkan kebutuhan dasar dari anak itu. Nah, kemudian muara dari semua itu adalah nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu tentunya identik dengan karakter-karakter baik, dan tentunya di sini kita sama-sama menciptakan lingkungan budaya positif. Di awal saya sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu guru semua masing-masing sudah melaksanakan budaya positif, tinggal kita kepada penguatan. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Termasuk tadi disampaikan bahwa kata saya ciri-ciri stimulus respon itu bukan hanya di sini, tapi di sini kita mengenal semua kebutuhan kita menganggap sama, padahal semua kebutuhan orang itu berbeda. Itu karakteristik berikutnya kaitan dengan stimulus, respon, dan teori kontrol. Kemudian apalagi? Misalnya contohnya bahwa ada konsep menang kalah, padahal di teori kontrol pada dasarnya adalah menyelesaikan dengan win-win solution. Ya, maka arahnya nanti kepada tayangan berikutnya yaitu pendekatan restitusi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita lanjut kepada slide disiplin positif. Nah, Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar Dewantara dan Diane Goshen mengatakan bahwa disiplin sebagai kontrol diri, yaitu belajar mengontrol diri agar mencapai tujuan mulia. Nah, tujuan mulia di sini identik dengan nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai kebajikan yang arahnya nanti sudah kepada motivasinya intrinsik dari dalam, bukan dari luar. Jadi motivasi itu bukan eksternal, tapi dari dalam, sudah menginternalisasi. Kalau bahasa kitanya kesehariannya sudah mendarah daging, bahwa dia percaya bahwa ada nilai kebaikan dari sebuah aturan. Nah, itu yang ingin kita sama-sama belajar di sini kaitan dengan budaya positif. Jadi tujuan disiplin positif adalah menanamkan nilai motivasi intrinsik pada murid dari dalam. Ya, dia meyakini. Ya, nanti kita akan dapat juga informasi tentang keyakinan kelas. Itu Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan kepada teori motivasi. Nah, berkaitan dengan teori motivasi, ada 3 faktor yang melatar belakangi seseorang melakukan sesuatu. Nah, ada 3 di sini. Mulai pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari dari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mari kita diskusikan bersama bahwa poin 1 dan 2 seperti tayangan slide sebelumnya saya sampaikan bahwa 1 dan 2 ini motivasinya eksternal, masih dari luar. Jadi murid melakukan sesuatu itu, misalnya dia tidak datang terlambat karena dia takut dengan yang namanya hukuman, tetapi motivasi itu dari luar, ya, belum dari diri sendiri bahwa dia harus yakin ketika disiplin itu punya nilai-nilai kebaikan. Nah, jadi ini level terendah kaitan dengan motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, dalam konteks ini narasi yang dibangun adalah seperti ini, ya. Apa yang saya dapatkan kalau saya melakukan ini? Apa efeknya kalau saya tidak melakukan ini?
Jadi arahnya itu adalah bahwa motivasinya itu lagi-lagi dari luar, eksternal, bukan dari dalam. Ya. Nah, kalau yang terakhir ini adalah perilaku ideal yang diinginkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apa tujuan mereka belajar? Untuk menggapai masa depan, untuk meningkatkan derajat keluarga. Nah, itu sudah motivasi intrinsik di sini yang kita bersama-sama ingin membangun kepada murid kita atau anak-anak kita. Jadi yang ini motivasinya dari dalam, intrinsik. Sudah ada kontrol diri dari anak terhadap apa yang dilakukannya. Kalau dalam bahasa PPKN atau pendidikan Pancasila itu dia sudah bisa membedakan antara das Sein dan das Vollen, seperti itu. Ya, apa yang seharusnya dan apa kenyataannya. Ya. Nah, berikutnya kita bahas adalah kebutuhan dasar manusia. Menurut Dr. William Glasser, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survive. Ya. Yang kedua, seseorang membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima, atau dalam bahasa modulnya disebutkan kebutuhan love and belonging. Ya, mohon maaf kalau di sini ada guru bahasa Inggris, kalau pengucapannya ini dari berkeluarga negaraan Belitung seperti itu cara pengucapannya kurang lebih. Ya. Kemudian ada kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan itu memerlukan power dia. Ya, ingin berkuasa. Kemudian kebutuhan kebebasan atau the freedom, dan terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu mulai dari tayangan slide ini untuk kita berdiskusi kecenderungan murid kita di satuan pendidikan kita SMA 1 Pemali setelah dianalisis, dikaji oleh Bapak Ibu guru, kira-kira lebih kepada kebutuhan mana yang menjadi dominan. Kasih sayang dan bisa diterima. Ada yang bisa menambahkan informasi? Saya butuh bantuan Bapak Ibu untuk menjelaskan kaitan dengan kasih sayang, Bu Jurai. Kalau berdasarkan pengalaman di kelas selama ini, kalau saya pribadi masuk ke kelas itu saya tanya dulu anak itu kehidupannya, latar belakang kehidupannya. Setelah saya tahu latar belakang kehidupannya dan melihat keseharian dia, saya mengerti, oh ternyata anak ini bersikap seperti ini karena latar belakangnya. Itu biasa saya lakukan kalau di kelas-kelas itu saya tanya dulu, kok anak ini seperti ini? Dia bertingkah seperti ini karena apa? Nah, latar belakangnya, bisa percaya orang tua, oh wajarlah anak ini minta perhatian lebih dari guru yang di sekolah mungkin atau dari teman-teman yang lain. Itu kalau pengalaman saya. Iya, itu berdasarkan pengalaman Bu Jurai. Terima kasih Bu ya atas berbagi informasinya. Dari Bapak Ibu guru yang lain boleh silakan. Kira-kira sepakat bahwa dominan atau mayoritasnya lebih kepada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging? Atau ada pendapat yang berbeda? Boleh, atau mau menambahkan penguatan kaitan dengan kebutuhan love and belonging tadi? Ya, Bu Sri Astuti, silakan. Terima kasih. Kalau saya, khusus pengalaman saya di kelas saya, bagaimana di kelas, sebagian besar siswi saya kebutuhan kebebasan. Kebutuhan kebebasan. Ya. Oke. Karena ketika dia datang ke sekolah, mungkin ada perasaan dia mau bermain dengan teman, kemudian jajan di sekolah. Nah, ketika kita sudah mulai menerapkan KBM dengan pola seperti ini, dia sudah kadang mulai merasa jenuh dan tidak suka. Itu sebagian besar kalau pengalaman saya. Iya, baik. Terima kasih dari Bu Sri Astuti mengatakan lebih kepada kebutuhan kebebasan atau freedom yang arahnya sebenarnya kepada kebutuhan kesenangan, ya arahnya. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain? Boleh, silakan kaitan berdasarkan pengalamannya. Pak Peri, ya dari segi Bapak Ibu-ibu guru sudah Pak Peri berusaha untuk memberikan informasi kaitan dengan pengalamannya. Silakan Pak Peri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dilihat dari minoritas atau mayoritas Pak,
kebanyakan siswa ini kebutuhan kesenangan, Pak. Kebutuhan kesenangan. Iya, terbukti setiap kali habis istirahat, anak-anak itu malah bukan istirahat, malah senang-senang main futsal. Hampir setiap hari itu, Pak. Iya. Meskipun pakai baju putih tetap aja dibilang tetap aja masih aja. Malah bola futsal itu, Pak, malah disimpan di satu kelas, Pak. Iya. Itu yang terjadi, yang fakta yang Disimpan saking untuk Iya. mau bermain lagi ya, Pak. Walaupun capek seperti apa, walaupun terik matahari seperti apa, tetap aja, Pak. Itu saya selalu kadang-kadang sama Salut anak-anak ya, luar biasa. Alhamdulillah. Baik, ada tambahan lagi? Cukup ya Bapak Ibu ya. Jadi alhamdulillah jawaban dari Bu Juraida, kemudian dari Ibu Sri Astuti, dan jawaban dari Pak Peri merupakan jawaban berdasarkan pengalaman. Dan saya ingin memberikan kesimpulan bahwa Bapak Ibu sendiri sudah bisa menganalisis berdasarkan pengalamannya. Jadi sangat-sangat cocok sekali mengikuti calon guru penggerak. Luar biasa. Kita berikan aplaus untuk Bapak Ibu guru atas analisisnya luar biasa. Jadi seperti ini yang kita jalani ya. Jadi Bapak Ibu sudah mengidentifikasi bahwa ini adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian versi dari Ibu Sri Astuti kebebasan, yang mau jajan, kemudian mau main, kata Pak Peri tadi. Nah, tanpa kita sadari bahwa kalau menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita itu posisinya adalah menuntun anak sesuai dengan kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Nah, kodrat zamannya itu yang harus diperhatikan adalah pada dasarnya kebutuhan kesenangan. Salah satunya kita tadi ketika memulai diseminasi ini perlu yang namanya ice breaking. Nah, tidak salahnya Bapak Ibu mengintegrasikan ada beberapa menit kaitan dengan ice breaking untuk mencairkan suasana pembelajaran sehingga dirasa oleh anak tidak jenuh. Jadi luar biasa, sekali lagi kita berikan aplaus untuk jawaban dari Bapak Ibu guru SMA 1 Pemain. Luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Nah, kaitan dengan kebutuhan dasar manusia, saya tertarik apa yang disampaikan oleh Bu Juraida ketika dengan pendekatan personalnya, ya. Kita bisa menggunakan pendekatan personal maupun pendekatan secara kolektif. Nah, di sekolah kita sudah difasilitasi ada jam pembinaan dari wali kelas. 15 menit itu bisa kita mengidentifikasi secara personal maupun secara kolektif. Termasuk kalau kita kembalikan, kepada tayangan sebelumnya, yaitu teori motivasi, kita bisa memberikan motivasi kepada anak-anak kita melalui jam pembinaan. Dan tentunya itu Pak hanya wali kelas saja, enggak. Tetapi itu yang saya contohkan. Dalam proses pembelajaran tentunya kita tidak terjebak dengan materialisme kurikulum atau tidak terjebak dengan buku teks. Kita bisa memberikan yang namanya hidden kurikulum. Itulah yang dinamakan dengan kurikulum tersembunyi untuk kita mendidik. Tentunya kita bukan hanya mengajar. Nah, disinilah mengajar pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa luar biasa, bahwa anak ini kodrat alamnya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dani bahwa bukan kita keliru mengatakan teori tabula rasa. Anak itu seperti kertas kosong, kemudian kita mengisinya. Nah, padahal kita adalah teori kompetensi, yaitu anak itu sudah ada sketsanya, tinggal kita menebalkan perilaku anak itu. Tadi kembali kepada apa yang disampaikan oleh Bu Perina, ya, bahwa madrasah pertama itu adalah keluarga. Maka kodrat alam anak itu sudah ada, tinggal kita menebalkan. Kalau perilaku buruknya kita tebalkan menjadi baik, seperti itu. Jadi teori konvergensi, jadi bukan teori tabur rasa. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjutkan kepada posisi kontrol guru. Jadi menurut Diane Gosar mengemukakan bahwa perlu guru meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas. Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Mari kita refleksikan kembali Bapak Ibu guru ketika kita menjadi seorang guru, dan saya sendiri menyadari bahwa selama ini yang saya lakukan cenderung kepada poin nomor 1 dan nomor 2. Lagi-lagi tadi di awal saya menyampaikan kita sama-sama belajar. Nah, posisi poin 1 dan 2 ini dinamakan dengan perilaku kontrol negatif.
Ya, perilaku kontrol negatif. Poin 3 dan 4 sebagai teman dan sebagai pemantau ini dinamakan dengan perilaku kontrol positif. Dan harapannya bersama-sama kita menuju, ya kata Bu Eka tadi, kita menuju kepada tahapan manajer. Nah, kita lihat satu persatu kaitan dengan penghukum. Penghukum ini kaitannya adalah memberikan hukuman baik fisik maupun verbal. Dan itu saya menyadari bahwa pada dasarnya kita ketika kembali lagi kepada kebutuhan dasar manusia pada tayangan sebelumnya, kita menyadari ternyata anak itu berperilaku seperti itu karena kurang perhatian. Nah, pendekatan yang kita lakukan, atau dia perlu kebebasan, kesenangan, maka salah satunya biar tidak jenuh kita melakukan esbrigging. Nah, kemudian hukuman fisik maupun verbal itu cukup ketika kita mengatakan kamu mencatat atau keliling lapangan, itu hukuman secara fisik. Kemudian verbalnya dengan mengatakan awas sekali lagi kamu akan melakukan ini. Jadi itu secara tidak langsung itu kita berada pada posisi yang membuat anak semakin pada posisi kalah, jangan kita membuat semakin kalah. Nah, dan saya sendiri menyadari itu, bagaimana kita berusaha bersama-sama untuk mengubah paradigma. Maka di awal tayangan slide-nya adalah paradigma belajar. Kita menganggap kebutuhan anak itu sama, ternyata berbeda. Maka nanti ketika di dalam proses pembelajaran modul calon guru penggerak ada yang namanya pembelajaran diferensiasi. Nah, kemudian membuat merasa bersalah. Ini menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Dalam kondisi ini murid kita tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ya, kamu sangat mengecewakan bapak, kamu sangat mengecewakan ibu. Ya, apa kamu tidak memikirkan orang tuanya? Nah, pelebelan dari ini berangsur-angsur saya berusaha, dan di sini inilah kita melakukan diseminasi bahwa Bapak Ibu merefleksikan diri masing-masing berada pada level yang mana. Nah, pada posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif, ya. Misalnya negatif itu mengatakan bahwa ya sudah, lain kali jangan diulang, Bapak maafkan, ya. Oke, sudah, lain kali dikerjakannya. Ini membuat anak itu ketergantungan, dan ketika pada guru yang lain tidak menempatkan posisi itu, kembali lagi dia berulang. Nah, jadi jangan dianggap bahwa posisi teman itu adalah ideal. Maka kita bisa menempatkan seperti layang-layang lah ya, seperti layang-layang seperti itu. Nah, pemantau ini berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi, ya. Ada aturan. Kamu tahu ini jam berapa? Kamu telat? Iya. Apa konsekuensinya? Seperti itu. Nah, tetapi harapannya secara bertahap kita menuju kepada posisi manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, saya meminta juga pada tayangan ini untuk Bapak Ibu berbagi pengalaman kaitan dengan posisi kontrol apa yang cenderung Bapak Ibu lakukan, dan refleksi lah Bapak Ibu. Ada yang mau membantu saya? Silakan. Kaitan dengan posisi kontrol guru. Pada posisi yang mana? Boleh, silakan Bapak Ibu. Kecenderungannya. Nomor 4. Oke, boleh Pak Ferry menambahkan. Ya, kebetulan Pak, saya kan di guru piket gitu kan Pak, ya, sebagai pemantau juga. Ketika ada anak yang misalnya telat, itu kan kadang-kadang kita sering mengingatkan ya, tahu aturan sekolah anak, kan kurang lebih seperti itu Ya, kan. itu redaksi atau narasi dari pemantau, benar Pak? Kalau sudah tahu aturannya, saya minta tolong untuk jangan telat lagi. Kurang lebih seperti itu kata-kata yang sering saya ucapkan kepada anak-anak kita Pak. Hampir tiap kali anak telat pasti bahasa itu yang saya gunakan. Iya. Kurang lebih seperti itu Pak. Oke, baik. Terima kasih. Setelah dianalisis Pak Ferry berada pada level posisi pemantau. Tadi saya sudah menyampaikan posisi 1 dan 2 itu perilaku kontrol negatif.
posisi 3 dan 4 adalah perilaku kontrol positif. Nah, positif kita bagaimana menuju ke arah berangsur-angsur tahapannya kepada kontrol diri yang arahnya kepada tayangan berikutnya, yaitu pendekatan restitusi. Oke, itu dari Pak Peri. Dari Ibu Guru ada yang ingin menyampaikan? Iya, Bu Lela. Silakan Bu Lela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecenderungan yang menurut saya yang sering saya lakukan itu bukan sering ya, maksudnya adalah ya. Poin yang kedua, membuat merasa bersalah. Terkadang gini, kita sebagai seorang guru, misalkan ada anak kita yang bermasalah nih, kadang untuk mendekatkan diri kita ke si anak ini, kita sering menyampaikan, coba nak, kamu pikirkan orang tua kamu yang di rumah. Terkadang kan sering kita, sebenarnya tujuan kita menyampaikan seperti itu untuk memotivasi mereka sebenarnya Pak ya, agar mereka mengingat kembali, oh ternyata orang tua kita yang ada di rumah itu mereka sudah banting tulang untuk mencari nafkah ibaratnya untuk anaknya, tapi si anaknya mungkin melakukan suatu tindakan yang yang salah atau negatif seperti itu. Sebenarnya mungkin menurut saya itu untuk memotivasi agar mereka mengingat kembali, dan ternyata itu merupakan kontrol negatif Pak ya. Berarti harapan kita anak tadi termotivasi menyadari. Iya, menyadari Pak. Jadi bentuknya dia tidak seperti itu. Iya. Baik. Terus itu Pak, di poin ketiga juga sering juga memposisikan diri kita itu sebagai teman. Iya. Ya. Dia bertujuan supaya si anak ini juga ketika kita memposisikan diri kita sebagai teman, kita beranggapan, nah jadi anak ini juga enak kalau misalkan berhubungan dengan kita, maksudnya berhubungan dalam arti berkomunikasi dengan kitanya seperti itu. Jadi itu merupakan kontrol positif negatif Pak ya. Positif kalau poin ketiga dan 4 itu perilaku kontrol positif. Jadi yang kita hindari dari pembelajaran modul budaya positif adalah poin 1 dan 2. Tetapi yang disampaikan oleh Bu Lela tadi, kita bukan bermaksud untuk membuat anak itu merasa bersalah tujuannya, tetapi motivasi. Tetapi ternyata dari segi teori psikologi itu lebih kepada perilaku kontrol negatif. Dan saya sendiri menyadari ketika anak perwalian saya seperti itu. Apakah tidak kasihan dengan bapaknya mencari nafkah dan sebagainya, berapa kali dikasih uang jajan tetapi masih seperti ini. Nah, jadi tanpa kita sadari, maka di sini kita sama-sama belajar mengarah kepada posisi kontrol, yaitu manajer. Nanti arahnya ada kepada tayangan berikutnya. Jadi itu ya berdasarkan pengalaman Bu Lela. Terima kasih Bu Lela atas pendapatnya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin berpendapat kaitan dengan posisi kontrol? Bu Juraida. Terima kasih atas kesempatannya kembali. Ternyata setelah berpengalaman mengajar sekian banyak dan lama, semua itu hampir kita lakukan. Ya, dari menghukum fisik maupun verbal, tapi fisiknya tuh kita hanya pura-pura kadang mungkin, tapi tidak untuk menyakiti. Dan yang kedua, membuat merasa bersalah itu pernah ya, sama dengan kasusnya Bu Tari, tapi tujuannya adalah untuk memotivasi. Sebenarnya tidak ada niat untuk menjatuhkan harga diri anak ataupun membuat anak itu merasa bersalah gitu. Yang ketiga juga posisi sebagai teman. Karena kadang-kadang kita menempatkan kita sebagai seorang guru ketika kita menjelaskan pembelajaran, tapi kita juga menempatkan diri sebagai seorang pendidik. Ketika kita menegur anak, kamu tidak boleh seperti ini loh nak. Tugas guru itu bukan hanya mengajar tapi mendidik kamu supaya menjadi yang lebih baik. Nah, sebagai teman, terkadang kita anak tempat kita curhat. Tempat kita curhat. Nah, di situ kadang saya menempatkan sebagai seorang teman atau seorang ibu. Nah, seorang ibu kan harus memahami anak ini curhat karena apa ke kita. Nah, kemudian dari latar belakang yang saya tanya tadi, berarti kita harus memposisi dia sebagai teman atau sebagai seorang ibu. Nah, itu kalau pengalaman saya di situ, itu yang terjadi di kelas. Baik, luar biasa. Terima kasih kepada Bu Jurai. Jadi semua itu sudah mengalami, tetapi tadi bisa kepada posisi nomor 2 dan nomor 3.
Gitu ya Ibu ya. Jadi berdasarkan pengalaman, kalau dari sisi Pak Ferry berdasarkan pengalamannya dan masih sekarang menjadi guru piket, lebih kepada posisi pemantau. Apa konsekuensinya? Ini aturannya. Tadi Pak Rezi mau menambahkan? Ya, silakan Pak Rezi. Oke, kalau dari posisi kami sebagai guru bimbingan konseling, poin 2, 3, 4, dan 5 itu hampir sering terjadi dan sering dilakukan. Membuat merasa bersalah bukan berarti kami bikin anak itu merasa rendah hati atau down, enggak. Tapi di sini ketika dia melakukan sebuah kesalahan, dia berani bertanggung jawab dan berani meminta maaf dan apa. Jadi dia mengakui kesalahan dia gitu. Kalau posisi sebagai teman, ini yang paling sering kami lakukan, karena kalau anak tidak memposisi kita sebagai guru, tidak memposisikan sebagai teman, anak akan sungkan untuk bercerita lebih dalam tentang dirinya gitu. Nah, kalau memantau, ya jelas kami memantau berdasarkan peraturan-peraturan. Manajer juga sering juga dilakukan kan gitu. Jadi 2, 3, 4, dan 5 itu sering dilakukan. Kecuali penghukum, alami dan hukum siswa. Iya, sekali lagi sangat cocok Pak Rezi untuk mengikuti calon guru penggerak. Luar biasa yang sudah dilakukan. Jadi di sini sekali lagi kita mendapatkan informasi ya Bapak Ibu, mendapatkan informasi bahwa poin 1 dan 2 ternyata adalah perilaku kontrol negatif. Poin 3 dan 4 perilaku kontrol positif. Nah, nomor 5 adalah kontrol diri. Bagaimana kita upayanya untuk berbagi informasi kaitan dengan posisi kontrol ini. Oke, Pak Agus ada mau menambahkan? Bagaimana? Pak Agus, selaku wakil kesiswaan, silakan. Tadi sudah ada guru olahraga, guru piket mewakili, kemudian Bu Lela pembina OSIS, dan Pak Rezi guru BK bimbingan konseling, Bu Jurai guru mata pelajaran, dan kita dengar kali ini pendapat dari Waka Kesiswaan SMA 1 Pemali. Silakan Pak Agus. Baik, kalau saya ini terus terang jujur, dari dulu sampai sekarang poin 1, 2, 3, 4, 5 itu masuk semuanya. Iya. Ya, kenapa? Kita di poin 1 dulu Pak Deria. Setiap kali saya masuk dalam pembelajaran, awal kali bertemu dengan siswa, contoh kelas 10, baru tatap muka pertama kali, kita bikin kesepakatan terlebih dahulu sama kelas tersebut. Misal saja jam ganti, setelah ganti jam pembelajaran masuk ke jam olahraga, saya ini tipikalnya orang yang tidak suka ketika melihat siswa lambat turun di lapangan, apalagi tidak memakai baju sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah, itu kita bikin kesepakatan dengan siswa. Apakah hukumannya? Misalkan anak suruh lari muter 5 kali putaran, atau enggak disuruh push up. Nah, itu kan termasuk dalam olahraga juga. Ya. Jadi kita bikin kesepakatan dasar dulu sama anak-anak, dan itu yang membuat kesepakatan itu disetujui oleh anak-anak sendiri. Bahkan mereka, Pak, kami nak 5 kali putar lapangan misalkan. Oke, deal, sekelas deal. Nah, itu kan termasuk hukuman mereka sendiri dengan kesepakatan kelas mereka sendiri yang dibentuk. Terus untuk poin kedua, membuat merasa bersalah. Kita ini setiap memanggil siswa atau anak, ya, bukannya kita, ya benar apa kata Pak Rezi, bukan kita menjatuhkan seseorang atau anak tersebut, ya, tapi kita lebih enak lagi kalau sharing dengan anak itu dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada anak itu, sehingga kita bisa memberikan suatu motivasi yang mungkin bisa memberi masukan terhadap anak-anak itu menjadi lebih baik lagi. Nah, jadi bukan menjudge mereka untuk kamu merasa bersalah, itu tidak, tapi kami ingin memberikan semangat atau motivasi kepada siswa tersebut. Terus sebagai teman, nah ini sering saya lakukan juga dengan siswa-siswi. Kita dekat juga dengan anak-anak, ya. Tidak mungkin kita jauh dari anak-anak juga, tapi dalam hal
yang positif yang banyak kita lakukan, memberikan suatu ibaratnya support, ya, memberikan semangat kepada siswa-siswi kita untuk menjadi lebih baik lagi, apalagi dalam setiap kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Ya, pemantau untuk Norpat, nah, tentunya dengan peraturan-peraturan kita tetapkan, kita ingatkan kepada anak-anak bahwa setiap kesalahan pasti ada konsekuensi yang harus diterima pada anak-anak tersebut. Nah itu. Yang terakhir Pak Dery, manajerial, ya. Banyak kayaknya. Ya, nggak apa-apa. Lanjut. Kalau manajerial, ya Manajer, ya. Kita tetap bersama anak-anak mencari solusi dan memberikan setidaknya motivasi kepada anak-anak yang bermasalah dengan baik secara bersama-sama. Itu aja. Iya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Kita berikan aplaus untuk pendapat semua guru-guru di sini. Alhamdulillah. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya kepada tayangan selanjutnya, yaitu keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Dan pada akhirnya murid mampu memahami arti sesungguhnya nilai-nilai kebajikan sebuah peraturan. Jadi levelnya dia bukan kepada peraturan kelas. Kalau peraturan kelas atau kesepakatan kelas itu anak mengikuti aturan, ya, mengikuti aturan dan ada kalimat-kalimat negatif. Sedangkan keyakinan kelas tidak menggunakan kalimat negatif, ya. Misalnya kesepakatan kelas tidak menggunakan HP ketika jam pembelajaran atau diizinkan pada waktu tertentu. Tidak membuang sampah sembarangan atau jangan membuang sampah sembarangan, ya. Tidak berisik di kelas, tidak boleh terlambat. Itu kata jangan, kata tidak itu adalah kalimat negatif. Jadi kalau berdasarkan modul budaya positif yang digunakan itu adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita kembali lagi kepada kata dasar keyakinan, yaitu yakin bahwa kita meyakini ada nilai-nilai kebaikan dari kita mengikuti aturan itu. Maka misalnya disiplin waktu, itu saja. Jadi keyakinan kelas pertama, disiplin waktu. Nah, disiplin waktu itu sebenarnya kalau kembali lagi kepada peraturan atau kesepakatan kelas berarti tidak terlambat gitu kan. Tapi kita tidak menggunakan kalimat negatif tidak atau jangan, ya. Kemudian menjaga kebersihan dan keindahan kelas berarti tidak membuang sampah sembarangan. Jadi gunakan kalimat yang di situ anak menyadari bahwa ada makna baik atau nilai-nilai kebaikan dari hal itu, ya. Kemudian misalnya peduli dan tanggung jawab, itu keyakinan kelas. Ya tadi pertama disiplin waktu misalnya. Kemudian menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Kemudian misalnya peduli dan tanggung jawab. Peduli dan tanggung jawab itu tidak pembulian misalnya, ya. Tidak melakukan perundungan, tetapi kalimat tidak diperkenankan, kalimat negatif. Jadi lebih kepada keyakinan kelas yang sifatnya universal gitu. Jadi tidak menggunakan kalimat negatif. Jadi itu ternyata yang sebelumnya digunakan adalah peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Ternyata level yang lebih tinggi adalah keyakinan kelas. Nah, di sini sekali lagi kita mendapatkan informasi baru dan saya juga sebelumnya ketika posisi kontrol penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, teman iya, tetapi yang di sini peraturan kelas, tapi ternyata peraturan kelas identik dengan aturan-aturannya. Tetapi di sini makna di balik keyakinan, kita meyakini, ya seperti itu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, terakhir kaitan dengan segitiga restitusi. Nah, kalau diperhatikan di tayangan slide ada 3 langkah-langkah segitiga restitusi. Tapi sebelum kepada langkah-langkah segitiga restitusi, saya ingin mengatakan bahwa apa itu hakikat dari pendekatan restitusi? Restitusi itu adalah sebuah pendekatan untuk menanamkan budaya positif pada murid. Nah, ciri-cirinya adalah kita tidak lagi memfokuskan kepada anak itu menebus kesalahan-kesalahan yang dibuat, tapi mereka belajar dari kesalahannya. Nah, itu pendekatan restitusi.
Jadi bukan menebus kesalahan, kita tanya kenapa kamu melakukan ini, tapi kita stop, kita tidak fokus ke situ, tapi bagaimana anak belajar dari kesalahannya. Kemudian ciri-ciri restitusi berikutnya adalah kita itu menuntun anak ke lebih dalam, ya. Maka hakikatnya adalah menuntun. Kemudian memperbaiki hubungan dan mencari solusi terbaik, ya. Solusi terbaik dari apa yang telah terjadi. Nah, maka di sini langkah-langkahnya yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, identitas yang ingin kita bangun adalah identitas sukses, bukan identitas gagal. Ya, beda antara identitas gagal dengan identitas sukses. Ya, jadi yang kita bangun adalah misalnya kamu bukan satu-satunya melakukan kesalahan ini, kamu bukan satu-satunya yang terlambat. Ya, nah seperti itu. Jadi kamu terlambat lagi, dan seperti itu. Ya, kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan. Jadi pendekatannya itu luar biasa kepada teori secara psikologi. Nah, arahnya kepada kajian teori kontrol, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah ini artinya kita mengatakan kepada anak bahwa apakah yang kamu lakukan itu efektif, apakah tidak ada cara lain, seperti itu. Jadi lagi-lagi bukan memfokuskan kepada kesalahan, tapi mengajak anak untuk menyadari apakah efektif yang dilakukannya. Ya. Misalnya pada tayangan Pak Dani tadi, ketika anak mengeluarkan bajunya, dia menganggap keren dan sebagainya. Nah, untuk menjadi keren itu apakah ada upaya yang lain? Nah, itu validasi tindakan yang salah, dan pada akhirnya adalah menanyakan alasan. Ya, menanyakan alasan di sini apa yang menjadi keyakinan kita, apa yang kamu percaya, seperti itu. Dan teori kontrolnya kajiannya bahwa kita semua memiliki motivasi internal. Yang kata Bu Perina tadi, punya hati nurani. Sebenarnya tahu sebenarnya, tetapi kebutuhan dasarnya tadi yang dia minta perhatian, kemudian dia ingin dapatkan kesenangan, ingin bebas dan sebagainya. Jadi seperti itu, ya. Nah, kita berada pada simpulan bahwa sebagai pemimpin pembelajaran, maka ikhtiar guru menciptakan budaya positif memerlukan strategi yang tepat, dan tepatnya menggunakan pendekatan restitusi dalam rangka mewujudkan murid yang bertanggung jawab, mandiri dan merdeka sebagaimana filosofi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Nah, dari tadi kita berbicara tayangan slide dan narasi, mungkin kepada video langsung untuk detailnya, baik keyakinan kelas maupun pelaksanaan segitiga restitusi. Nah, di sini judulnya adalah berbagi pengalaman dan pembelajaran budaya positif. Ya. Nah, di sini agak seperti ya untuk ini lah, biar represi, biar ketawa juga, agak gaya kita mantap seperti itu. Jadi kalau kata Pak Dani gaya SBY. Dan di sini sudah menunggu, kita izin ya Bu Fidia menggunakan perpustakaannya waktu itu. Ya, jadi Wahyu. Sudah menunggu itu gurunya yang melakukan pendekatan segitiga restitusi. Nah, ini ada Pak Agus di bawah namanya. Hah?
Bu Eka kenapa? Nah, ini bagian dari apa? Kebutuhan kesenangan, ya, Pak. Ya, Bapak. Dan berpikir Iya Pak, saya paham. Nah, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas kita dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya dan mana sebetulnya yang perlu Wahyu tunjukkan. Ketertiban Pak, dan yang paling penting tentunya menghormati orang lain dan menghormati diri sendiri. Ya, berarti syukurlah berarti Wahyu paham dan ingat betul dengan keyakinan kita. Nah, apabila kita kembali kepada apa yang dilakukan Wahyu, tidak menggunakan helm dan menggunakan transportasi, apakah itu ketertiban dan menghormati orang lain termasuk menghormati diri sendiri? Saya pikir tidak Pak. Nah, tadi kan Wahyu sudah dikatakan bahwa tidak menggunakan dan ini merayakan kemerdekaan, sudah. Tapi menurut Bapak bahwa banyak sebenarnya cara-cara lain yang kita bisa gunakan untuk merayakan kemerdekaan tanpa menggunakan diri sendiri dan orang lain. Bagaimana menurut Wahyu? Iya Pak, apa yang Bapak sampaikan benar-benar tindakan kelas dilakukan kalau sudah jauh dari keyakinan kelas dan sekolah kita. Nah, berarti sekarang mari kita selalu membiasakan mengindahkan keyakinan kita dan tentunya berperilaku lebih baik lagi. Oke, Wahyu? Iya Pak, sekarang saya sudah paham. Terima kasih Pak untuk bimbingannya hari ini. Baik, Wahyu, alhamdulillah tadi kita sudah bersama-sama melaksanakan praktek segitiga pada kesempatan ini Bapak mau minta tanggapan Wahyu berkaitan dengan perasaan Wahyu setelah murid setelah melaksanakan langkah-langkah segitiga dan segitiga. Bagaimana? Baik Pak, terima kasih. Menurut saya, perasaan yang saya alami ketika melakukan pelatihan segitiga ini sangat nyaman Pak. Bapak selaku guru sudah melakukan langkah-langkah dan segitiga tersebut dengan sangat baik dan tepat. Kami selaku siswa merasa bahwa tidak ada dari kami perlu dihakimi, yang mana dalam hal ini Bapak berusaha bersama kami selaku siswa yang bermasalah untuk mencari permasalahan solusi dari apa yang kami lakukan. Baik, terima kasih Wahyu, lebih nyaman ya dan dari depan. Oke, terima kasih untuk diskusi kita kali ini. Saya yakin mudah-mudahan kita selalu berdasarkan keyakinan kita dan guru juga tidak memfokuskan kepada menunjukkan kesalahan pada murid, tetapi memperbaiki kesalahan murid dan mencari solusi bersama-sama. Oke, terima kasih. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ke tayangan berikutnya kaitan dengan contoh keyakinan kelas
yang telah dilakukan oleh kami tayangan. Nah, ini keyakinan kelas pada satuan pendidikan, jadi bisa kita lakukan di proses pembelajaran maupun pada kelas. Kira-kira kalau Bapak memberikan kemudian masa secara makin konsep dari pendidikan apa yang apa yang ajar ini baru dari adanya kemudian apa lagi jawab ada yang sudah apa kaitannya dengan berkoyor ada Demikian Bapak Ibu untuk pemaparan hari ini, karena ada sedikit terkendala teknis tadi. Ada tayangan slide berikutnya yaitu kalimat terakhir sekian dan terima kasih. Ada gambar Bapak Pendidikan Nasional kita Ki Hajar Dewantara. Baik, kita bisa berdiskusi kaitan dengan apa yang sudah kita bahas bersama kaitan dengan budaya positif. Tidak mesti harus pertanyaan, tetapi boleh menanggapi dari pemaparan yang telah kami sampaikan. Boleh Bapak Ibu Guru, Bu Kokom, silakan. Pak Dani, tolong Bu Kokom. Ya, jadi mungkin dari apa yang disampaikan Pak Dery tadi tentang budaya positif dalam kita mengajar. Mungkin saya belajar dari pengalaman, mungkin sudah lama menjadi guru, terus dari apa yang sudah ditayangkan tentang kebutuhan dasar manusia, terus posisi kontrol guru, terus teori kontrol. Nah, di sini saya menangkap bahwa saya mungkin sudah banyak pengalaman ya. Jadi saya selama ini mengajar, kita itu mengajar pertama kali memang harus posisi kita sebagai guru, kalau saya sebagai pemantau dahulu. Jadi saya dalam 1, 2, 3 kali mengajar, saya memantau perilaku anak. Terus dari yang saya pantau, ternyata saya berkesimpulan bahwa sebenarnya anak-anak tertentu saja yang mempunyai masalah, mungkin karena sudah bawaan dari rumahnya yang kurang disiplin atau kurang motivasi belajar. Jadi pertama kali mungkin saya berkesimpulan bahwa posisi kita itu sebaiknya yang pertama itu harus memantau. Nah, terus dari memantau kita akan tahu lebih efektif bahwa anak yang bermasalah adalah sebenarnya hanya ini saja. Tidak semua anak dalam satu kelas itu bermasalah. Nah, setelah kita tahu bahwa yang bermasalah hanya anak itu saja, mungkin kita sebagai guru yang telah memiliki berapa kompetensi, nah, di situ ada pendekatan pada anak yang bermasalah secara pendekatan hati nurani, mungkin dia lebih tersentuh. Karena anak yang memang karakternya sudah terbentuk buruk memang tidak segampang itu mungkin kita mengubahnya. Nah, mungkin kita perlu juga pendekatan, mungkin terkadang kita sebagai teman atau kadang kita sebagai motivator untuk selalu membangkit rasa kesadaran dia. Ternyata benar, mungkin budaya positif ini perlu kita terapkan
karena apa yang kita ajarkan selama ini, kalau menurut saya terkadang kalau kita terlalu cepat emosi pada satu anak yang kita belum tahu kondisi yang sebenarnya dapat mengganggu situasi kelas. Jadi menurut saya fokus saja kepada anak yang bermasalah, terus kita sebagai guru harus punya istilahnya kesabaran di awal dan harus mengerti memang kebutuhan manusia seperti itu. Terus apa tadi, ada kebutuhan kesenangan dia, kebebasan dia yang harus kita pahami juga. Jadi mungkin kita perlu pendekatan dengan hati nurani yang paling dalam terhadap anak-anak yang bermasalah. Mungkin itu Pak Dery, demi untuk menjadi pembelajaran kita itu lebih efektif, lebih nyaman, dan anak-anak kita mungkin lebih tahu bedanya di mana salah, di mana yang kurang. Mungkin itu. Terima kasih Pak Dery. Baik, terima kasih Bu Kokong, bukan untuk memberikan pertanyaan, tapi menanggapi berdasarkan pengalaman yang telah dilakukan, bahwa berdasarkan pengalaman atau asam garam pengalaman dari Bu Kokong, beliau kepada pemantau untuk mengidentifikasi mengidentifikasi anak yang bermasalah, kemudian bagaimana berikutnya adalah kepada berangsur-angsur posisi manajer, dan di situ juga diselingi dengan sebagai seorang motivator, gitu ya Bapak Ibu, yang disampaikan oleh Bu Kokong, dan luar biasa sudah menangkap dengan baik kebutuhan dasar manusia, kemudian teori kontrol seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin menanggapi atau bertanya? Bu Devi, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Di sini saya tertarik ya Pak ya, dengan adanya tadi kontrol guru Pak ya, yang ada 5 tadi. Iya, 5 posisi kontrol. Di sini yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana, kan tadi penjelasan Bapak pada slide tadi bahwa yang nomor 1 sama nomor 2 itu yang perilaku kontrol negatif. Pertanyaan saya adalah bagaimana jika ada peserta didik yang dia bisa dan bisa berubah ketika mendapat perilaku kontrol yang nomor 1 sebagai penghukum ya. Iya, nah itu. Bagaimana jika ada tipe siswa yang seperti itu? Padahal sedangkan kalau kita berpikir ya yang hukuman fisik, kalau fisik kan sudah hampir tidak lagi Pak ya, kecuali yang kata Bu Dura kita sekedar nyubit pegang gemes kayak gitu kan. Nah, bukan pada poin pertama tapi fokus kepada poin 2 misalnya gitu, atau misalnya dia lebih ke hukuman verbal gitu, lebih ke hukuman verbal, dan dia lebih mudah diberikan teguran melalui seperti itu, walaupun kita tahu bahwa itu sudah tidak boleh lagi. Kita bisa melakukan pendekatan sebagai teman atau yang tadi pemantau, tapi di posisi ini seandainya siswa itu memang mudah bisa berubah dan mudah ditegur melalui yang nomor 1 poin 1. Nomor 1 kepada penghukum. Bagaimana pendapat dan solusinya seperti apa? Baik, terima kasih Pak. Terima kasih atas pertanyaan dari Bu Devi. Saya mencoba menjawab kaitan dengan ada tipe anak yang kata Bu Devi tadi yang ketika dia dihukum dia baru sadar. Nah, sekali lagi kita di sini adalah mendapatkan informasi kaitan dengan teori secara psikologi, yaitu 5 posisi kontrol. Dan posisi 1 dan 2 adalah perilaku negatif. Nah, tetapi kalau secara hukuman fisik kata Bu Devi tadi tidak dilakukan atau mencubit atau bagaimana ya seperti itu, tetapi lebih kepada kata-kata. Nah, anjuran dari secara teori psikologi, kalaupun anak tersebut dikatakan sadar, itu apakah sifatnya kontinu atau konsisten ya dia lakukan.
Nah, karena tidak menutup kemungkinan karena kebutuhan dasarnya tidak dipenuhi dan dia mengharapkan perhatian, dia berulang lagi. Nah, ini yang menjadi ikhtiar kita guru bagaimana mulai meninggalkan poin 1 ya dan 2 ya, dan arahnya kepada posisi berangsur-angsur kepada posisi manajer melalui pendekatan segitiga restitusi tadi. Jadi yang menjadi pertanyaan, apakah anak tadi punya komitmen dan kita melihat itu secara berkala bahwa dia konsisten untuk melakukan perubahan tersebut dengan adanya ancaman. Dan ancaman ini sekali lagi, hukuman ini ya, dari segi karakteristiknya dia kategorinya adalah paksaan. Modenya adalah mode paksaan. Jadi hukuman itu paksaan, kemudian kalau konsekuensi itu adalah stimulus respon, tetapi arah kita itu mewujudkan teori kontrol yaitu proaktif, dia kesadaran diri yang ingin kita bangun, ya, bukan karena harus dimarah-marah, dan itu sama saja bahwa ada kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi, yaitu dia ingin mendapatkan kebutuhan untuk diterima dan disayangi. Artinya itu yang ingin dia dapatkan. Jadi lebih kepada bagaimana kita melakukan posisi manajer yang pada akhirnya motivasi intrinsiknya yang terbangun. Nah, kalau ditanyakan oleh Bu Devi bagaimana cara atau solusinya, ya tentunya melalui pendekatan secara personal dan kita bisa melakukan yang namanya pendekatan restitusi. Jadi dia bukan kepada sekali lagi mode dari hukuman itu adalah mode paksaan. Dia dipaksa, diberikan hukuman, kemudian dia nurut. Dan apakah itu konsisten, komitmen dia lakukan. Nah, harapan kita adalah kepada teori kontrol diri, yaitu proaktif. Proaktif itu di mana? Dari motivasi secara intrinsik. Jadi seperti itu ya, Bu Devi ya. Oke. Baik, terima kasih. Ada lagi? Cukup ya? Ada tambahan dari Bapak Ibu? Bu Eka dulu, ya silakan Bu Eka. Bentar Pak Agus. Maaf, ini sedikit tapi rasa mengganjal ya. Tadi kita berbicara masalah restitusi ya. Iya. Ya, saya tuh gini, kita kan berbicara yang negatif dari tadi. Bagaimana kalau anggap saja anak kita, anggap saja ya, ini dalam kondisi yang berbeda, semuanya sudah bagus kan, tapi pada kondisi tertentu, saya merasakan di kelas saya bagus, terus dia tuh sudah bagus, tapi ketebang kaki alay, diperbuat, akhirnya saya terpecah, fokus saya itu mengurus yang ini tadi, padahal sudah bagus. Nah, ini gimana nih kita mensolusikannya kan? Nah, bagus karena dia tadi kurang perhatian dari kita karena kita ngurus yang lain, dia kan terabaikan juga. Nah gitu, alay lah kata orang Bangka itu satu. Terus tuh tadi apa ya, nah ini tadi kita kan teori tabula rasa kan, tadi kita hanya menebalkan, sekolah nebel, nah, ibaratnya anak TK lah ya, ada huruf A titik, kita sekolah nebal, sampai rumah terapus tebal itu Pak. Kan biasanya gitu kan, kita mendrill karakter yang bagus, akhirnya terapus lagi, terus seperti itu. Nah, bagaimana kita biar satu rasa dengan karena pendidikan itu kan ada masyarakat, ada orang tua, ada kita di sekolah. Nah, gimana biar tebalan kita itu bersama-sama, gimana caranya menurut Bapak ya? Saya minta solusinya. Terima kasih Pak. Terima kasih untuk pertanyaan dari Bu Eka Trimurti. Ada 2 poin yang ditanyakan. Yang pertama kaitan kalau kita bicara negatif sebelumnya, tetapi ini ada yang positif. Tetapi sekali lagi ketika saya mengkaji apa yang disampaikan oleh Bu Eka, itu adalah kebutuhan love and belongingnya yang tidak terpenuhi. Dan bagaimana caranya? Caranya adalah bahwa dalam proses pembelajaran atau keberadaan kita di sekolah, tentunya dari segi penyampaian materi, tentunya misalnya durasi jam kita dari segi struktur kurikulum misalnya 36 sampai 44 jam.
Nah, artinya kembali lagi ketika kita meletakkan komitmen sebagai guru, kita ingin mendidik anak tersebut. Jadi bisa dilakukan di luar proses pembelajaran sehingga anak-anak lain tidak terabaikan ketika proses itu. Dan Ibu tadi sudah mengidentifikasi bahwa anak ini aloi dalam bahasa bakatnya, sehingga kita bagaimana caranya secara tersendiri melalui pendekatan secara personal tetapi di luar proses pembelajaran. Nah, apalagi keberadaan kita di Senin sampai Jumat, walaupun bisa katakan mengajar 24 sampai 30 jam, berarti kita masih punya waktu karena keberadaan kita standby. Seperti itu ya Bu ya. Nah, kemudian dari segi bagaimana menebalkan perilaku anak, karena ini kaitan dengan teori konvergensi, bukan teori tabula rasa. Nah, ini kodrat alam anak. Jadi tugas kita adalah menebalkan. Sebenarnya dari apa yang disampaikan oleh Bu Eka sudah memberikan jawaban bahwa pusat pendidikan atau 3 pilar pendidikan itu harus bersinergi. Tentunya sama dengan kita membangun budaya positif ini tidak bisa hanya dibebankan kepada satu guru, tapi seluruh pemangku kepentingan pendidikan bahwa harus bergerak bersama-sama untuk menunjukkan keteladanan. Jadi menjadi guru itu adalah keteladanan. Kita tidak bisa mengajarkan apa yang kita inginkan. Kita hanya bisa mengajarkan siapa kita melalui keteladanan. Dan kemudian pusat pendidikannya kita berkolaborasi, bersinergi dengan orang tua seperti yang disampaikan oleh Ibu Perina tadi bahwa madrasah pertama, sekolah pertama anak itu adalah keluarganya. Jadi jangan khawatir Ibu ketika kodrat alamnya memang seperti itu, tetapi kita tidak henti-hentinya sebagai seorang guru berusaha untuk menebalkan yang perilakunya buruk tadi, kemudian kita menipiskan perilaku buruk tadi kita dengan memberi contoh-contoh keteladanan untuk menjadi perilaku menebalkan yang baik, dan tentunya dari lingkungan masyarakat. Gitu ya Bu ya. Jadi dari jawaban itu pusat pendidikan tentunya harus bersinergi. Gimana? Cukup? Bagus ya. Tambah sedikit. Baik, saya menambahkan sedikit Pak Dedi. Bukan pertanyaan, bukan nambahkan saja. Oke, silakan Pak Agus. Saya kira materi diseminasi untuk budaya positif pembelajaran kesiswaan ini sangat menarik sekali. Ya. Jadi bermanfaat bagi kami guru-guru untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi dalam menangani seluruh siswa-siswi yang kita ajar. Tetapi lebih baik lagi Pak Dedi, kita ini di sekolah mendidik siswa menjadi lebih baik lagi, tetapi terkadang di rumah orang tua pun terkadang masih belum mengerti bagaimana posisi anaknya sekarang yang ada di sekolah. Terkadang mereka ada yang tidak mendukung dengan posisi siswa tersebut. Nah, dengan materi ini saya kira bolehlah sesekali ketika orang tua dipanggil kita menyampaikan informasi hal yang penting seperti ini kepada orang tua agar kita bisa berkolaborasi lebih baik lagi dengan sekolah, antar sekolah dengan orang tua siswa, sehingga siswa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Nah, itu Pak Dedi. Ya, parenting seperti itu ya. Ya, Oke, kasih tanggapan dari Pak Agus luar biasa. Mungkin dari Pak Agus sebagai penutup ya Bapak Ibu ya, bahwa luar biasa semangat dari Bapak Ibu pada hari ini. Mudah-mudahan upaya transformasi pendidikan kita, ikhtiar kita tentunya membawa kebaikan, termasuk ketika kita berkumpul di ruangan ini tentunya untuk masa depan anak-anak kita menjadi lebih baik, bahwa yakinlah ketika kita mendidik anak kita, mendidik murid-murid kita dengan sebaik-baiknya, bahwa kita tidak perlu khawatir bahwa anak kita atau anak kandung kita juga akan dididik oleh guru dengan sebaik-baiknya di lingkungan sekolah. Itu menjadi harapan dan doa kita. Luar biasa kita berikan aplaus untuk semua untuk hari ini. Mohon maaf Bapak Ibu atas segala kekurangan. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Untuk mengakhiri, mohon maaf tadi lupa, mari kita bersama-sama berdoa untuk mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya pimpin untuk berdoa. Berdoa dipersilakan.
Doa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu adik